kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Dan sebelum kita memulai segmen ini, kami mau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua hadirin yang ada di sini. Suasana cukup kondusif. Kita berharap ini akan terus terjaga karena sesi ini sangat-sangat rentan untuk terpancing. Jadi kita sepakat dulu ya, kita komit dulu ya. Karena di sesi ini, jika sesi sebelumnya pertanyaan disiapkan oleh panelis, maka di sesi ini pertanyaan disampaikan oleh kandidat atau calon wakil presiden kepada calon wakil presiden yang lain. Betul, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh cawapres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Tapi kami kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya kami undang Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita akan mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? 1, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUK-TIPI namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUK-TIPI dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum Kita selesai. lanjutkan. Ini masih belum selesai nih. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud.
Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah, itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik. Tenang. Harap tenang. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3, kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda. Bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Bapak Cawapres Pak Mohaimin, saya melihat ya di dalam visi misi Anda itu ada rayaan ICOR 45, efisiensi akan meningkat. Nah, Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89-91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7% lah. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu ICOR-nya 4-5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 6,5. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5, seharusnya berani sampai 7. Selesai. Silakan waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja prosentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi. Sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G2G, yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Cukup Bapak? Baik. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit, silakan Bapak. Ya begini Pak, kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitung-hitungannya mudah, tadi saya sudah sebut di pertama.
betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Lah ini Anda mengatakan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agar kurang cepat. Selesai. Silakan ditanggapi. Harap tenang. Ditanggapi Ya. Pak Muhaimin. Tentu saya sangat setuju. Bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tetapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semu yang keropos. Baik, Tenang, kita lanjutkan. ya. Interaksi antara 3 dan 1 sudah selesai. Sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2. Pak Muhaimin silakan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Saya kira Tenang. itu. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, Tenang. Mohon tenang, mohon tenang. jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini di anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus.
proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, Harap tenang, tapi berada di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api, itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya, ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana Baik. pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada 1 segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden lainnya. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024.